apakah layak ya, Roy Suryo ini kita percaya dengan berbagai, skandal yang pernah dia alami juga gitu kan. Hmm, Dalam kasus ini aja dia selalu, oh, apa namanya, menyatakan sesuatu yang nggak sesuai fakta gitu ya. ngarang Kita ya. ya ngarang-ngarang sendiri aja. Sejarah dia tuh memang memalukan, bahwa dia masih dianggap sebagai intelektual atau ahli. Heeh, Kalau dilihat track record-nya, saya membuka Wikipedia nih, mhm. dan ini saya mengutip hanya sebagian nih yang akan Iya, saya sampaikan iya. di sini. Hanya sebagian dari apa yang disampaikan oleh Wikipedia. Dan Wikipedia itu punya rujukannya ya, Iya. dari berbagai media. Ternyata kebohongan-kebohongan dia di masa lalu itu luar biasa ya. Sebagaimana dijabarkan oleh panjang sejarahnya, track record-nya oleh Bang Adi tadi bahwa orang ini bermasalah gitu loh. Dan orang bermasalah ini diundang sebagai narasumber di forum keadilan dengan kepercayaan tinggi sebagai seorang jurnalis gitu. Sense jurnalistiknya tuh kemana? Ya, penonton Cokro TV ketemu lagi dengan kami di acara Bocor Kasar. Bersama saya Kajito El Kayani didampingi dengan Bang Ade Armado. Kemudian ada Mas Warsa Tarsono. Siap. Nggak usah pakai alias biar cepet. Pakai dong. Ya udah Saya alias. nyebut sendiri aja MWT. Cocok. Iya, iya. Oke, kali ini kita akan bahas soal podcast di Forum Keadilan TV, Bang Ade, Mas Warsa. Judulnya dalam podcast itu adalah Roy Suryo temukan bukti dugaan permufakatan jahat KPU Gibran. Weh, Cie. permufakatan jahat KPU Gibran. Jadi KPU dan Gibran itu bermufakat supaya dia lolos. KPU melakukan permufakatan jahat untuk meloloskan Gibran jadi capres. Wih. Cawapres maksud saya. 2024. Jadi sekarang yang disalahkan KPU nih. Sekarang yang dibidik KPU. Oke. Nah, kalau tempo hari kan dia masih nyalain sekolahnya, nyalain ini itu dan sebagainya. Sekarang yang dipersalahkan oleh mereka adalah KPU karena KPU pusat menurut dia bikin peraturan KPU nomor 19 tahun 2023 tentang pencalonan peserta pemilu presiden dan wakil presiden. Jadi di peraturan KPU itu Bang ada pasal 18 ayat 1 yang oleh Roy Suryo salah kutip dia menyatakan bahwa syarat calon presiden dan wapres harus memenuhi standar pendidikan minimal SMA. Ini sesuai ini ya verbatim Ya, ya. sesuai pernyataan Roy Suryo. Padahal bunyi pasal 18 ayat 1 tersebut huruf M itu adalah bukti kelulusan berupa fotokopi ijazah, surat tanda tamat belajar, atau surat keterangan lain yang dilegalisasi oleh kesatuan pendidikan atau program pendidikan menengah. Artinya ini membicarakan soal legalisir ijazahnya. Kemudian di ayat ketiganya baru ada pengecualian. Nah ini yang dipersoalkan oleh dia. Jadi yang dimaksud ayat 1 huruf M itu dikecualikan bagi bakal calon presiden dan calon wapres yang tidak memiliki bukti kelulusan dari sekolah menengah atas dari sekolah asing di luar negeri dan telah memiliki bukti kelulusan perguruan tinggi. Artinya kalau dia nggak punya legalisir SMA, tapi dia punya ijazah perguruan tinggi Dari itu luar negeri nih ya. dari luar negeri itu dikecualikan, gitu loh. Ya. Kalau dia apa namanya, jadi itu kan soal legalisir Gini, tadi. saya ulang nih ya. Mhm. Jadi syaratnya kan dia harus punya ijazah SMA SMA. yang dilegalisir di Indonesia. Betul, sesuai tuh undang-undang ya, pemilu ya. Oke. Gitu ya. Tetapi dikecualikan dari itu adalah kalau ada seseorang yang dia tidak punya ijazah SMA di luar negeri, Mhm. tapi punya tanda kelulusan atau apa tadi? Perguruan tinggi. Apa tanda Bukti kelulusan perguruan tinggi. bukti kelulusan perguruan tinggi di luar negeri Di luar itu. negeri. Oke. Jadi nggak dibutuhkan lagi legalisir SMA-nya di luar negeri, asalkan dia punya bukti perguruan tingginya gitu Dia loh. pernah lulus di perguruan tinggi. Jadi peraturan KPU itu hanya memperjelas saja Iya. undang-undang yang tentang pemilu tadi. Tapi oleh Roy Suryo ini dikatakan ini permufakatan jahat. Oke. Ini adalah konspirasi KPU untuk meloloskan Gibran. Kenapa ada pengecualian? Gitu loh. Padahal ya itu kan sebenarnya disepakati bersama ya, bukan hanya KPU. Nah, oke, Bang Ade, gimana menurut Enggak, Bang ini Ade? dulu supaya penonton jelas. Kan gini, ya. Yang diributkan dari Gibran selama ini adalah apakah dia memang lulus dari
perguruan dari SMA. SMA. Dia lulusan SMA nggak sih? Ya. Si Roy selama ini ngotot bahwa dia itu nggak punya ijazah SMA di sini. Oke? Nah, di sini sebetulnya kita baru ngerti. Oh, ternyata memang Gibran itu nggak punya ijazah SMA di Indonesia. Di Indonesia nggak punya. Tapi itu tidak berarti itu melanggar peraturan. Betul. Karena peraturan mengatakan kalau dia di luar negeri, ya, dia nggak perlu punya ijazah SMA kalau dia punya tanda bukti kelulusan perguruan tinggi di sana. Betul. Nah, ini yang terjadi sama Gibran sebenarnya. Dia nggak punya ijazah SMA di Indonesia, dia nggak punya ijazah SMA dari luar negeri. Sebenarnya ada. Sebetulnya bahkan ada. Ada, sebenarnya ada. Oke, tapi yang satu lagi adalah dia punya bukti kelulusan perguruan tinggi. Ya, karena itu udah cukup kan sesuai peraturan. Ya. Oh, jadi gitu ya. Ya. Nah, gimana Bang Ade menanggapi spin dari Roy Suryo ini? Bahaya loh, karena dia menafsirkan pasal aja ngawur, kemudian menafsirkan ulang ininya. Tapi yang terpenting adalah tuduhan dia. Tuduhannya Ya. gimana? Yang tadi Anda katakan. Konspirasi tadi. Bahwa ini adalah upaya jahat, permufakatan jahat KPU yang dilakukan oleh KPU. Ya. Bayangin loh, KPU-nya sekarang dianggap dengan sengaja membuat aturan yang menyebabkan Gibran bisa lolos. Tapi dengan cara yang sebenarnya nggak benar. Tapi tuduhan itu sendiri sebenarnya sangat esensial nih. Betul. Sangat mendasar di sini. Ini kayak aja mereka-mereka ini kan juga menuduh bahwa Mahkamah Konstitusi kita itu sebetulnya disetir oleh Jokowi agar Gibran bisa lolos jadi calon wakil presiden. Calon wapres ya. Jauh lebih besar memang, ya. Tapi kita tahu sebenarnya kejadiannya seperti apa. Semua orang waktu itu bisa melihat bahwa enggak dong, itu bukan Jokowi yang melakukannya. Mahkamah Konstitusi memang akhirnya setelah ada voting memutuskan bahwa kalau seseorang itu belum berusia 40 ya? 40. Di bawah 40, iya. tapi dia sudah pernah menjabat menjadi kepala daerah yang dipilih melalui pemilihan langsung oleh rakyat, dia boleh jadi calon wakil presiden. Betul. Tapi yang disalahkan kemudian Mahkamah Konstitusi kan? Ya. Oke, itu satu hal. Sekarang kita kembali ke KPU. Roy ini kan ngotot sekali bahwa mula-mula Jokowi itu tidak lulus UGM. Ijazah palsu UGM. Iya. Itu jalan terus dan sekarang kayaknya sudah akan masuk ke pengadilan nih dan mungkin sekali Roy Suryo akan menjadi salah seorang tersangka. Tiba-tiba sekarang dibelok. Gibran itu juga nggak layak jadi calon wakil presiden ketika itu karena dia sebetulnya tidak pernah lulus. Oke. Dan dia berkeras bahwa harus punya orang tuh harus punya yang namanya ijazah SMA di Indonesia. Kan mengada-ada. Gimana kalau orang lulusnya di luar negeri? Dan ternyata sekarang aturannya memang bilang bahwa kalau di luar negeri mungkin orang nggak punya ijazah SMA, tapi dia bisa masuk ke perguruan tinggi, maka itu dianggap sama dengan sudah lulus SMA. Iya kan? Iya. Nah sekarang kenapa Roy Suryo harus ngotot nih bahwa itu nggak boleh? Dan bahwa itu sekarang ada di aturannya, itu menunjukkan KPU memang dengan sengaja seperti membuka ruang sebebas-bebas. Karpet merah buat Gibran untuk bisa maju di Cawapres. Ini kan mengada-ada. Anda tak bukti untuk menunjukkan bahwa KPU itu adalah sebuah lembaga yang melakukan permufakatan jahat itu dari mana? Kalau aturannya seperti ini kan logis. Kalau dalam pandangan saya. Maksud saya gini. Kan belum tentu sistem pendidikan di luar negeri itu sama dengan pendidikan di sini. Itu yang nggak dia pahami, Bang. Nggak mau dia pahami. Nggak mau dia pahami lebih tepatnya. Bahwa bisa aja kalau di sana orang itu dari SMA, terus dia ini yang terjadi sama Gibran kan gini. Dia SMP terus pindah ke Singapura. Ikut pendidikan sekolah menengah itu. Nah di ujung itu dia kemudian mengikuti pendidikan pra-universitas. Ya kan? Untuk bisa masuk ke UTS Sydney. Karena itulah barangkali saya duga aja. Karena itu barangkali dia katakan bahwa nggak perlu lagi ijazah. Dia kan ikut pendidikan pra-universitas itu. Betul. Masuk ke Universitas Sydney, tapi kemudian memilih balik ke
Singapura Iya, iya. ke MDIS ya MDS. kalau nggak Iya. salah. Iya. Nah di MDIS dia akhirnya lulus tapi dengan ijazah dari Brentford atau apa gitu loh. Iya. Iya. Ya Bradford. Bradford. Iya. Universitas di Inggris. Jadi kalau Anda lihat perjalanan itu, kita akan tiba pada kesimpulan dia tuh sebetulnya lebih dari SMA. Betul. Iya. Dia bahkan ikut pendidikan tinggi. Memang tidak di Indonesia, memang tidak ada ijazah SMA-nya. Tapi seperti peraturan ini katakan, kalaupun dia nggak punya ijazah SMA, dia kalau dia punya ijazah tanda kelulusan perguruan tinggi, dia dianggap udah pasti lulus SMA. Iya. Nah, jadi lagi-lagi nih, menurut saya ya, Roy Suryo sedang mengada-ada. Iya. Sedang mencari-cari terus kesalahan. Dan dia dengan bahagia mengatakan, ini ada sesuatu yang penting ini. Bahwa KPU melakukan permufakatan jahat agar Gibran bisa lolos. Iya. Jadi tuduhan Roy Suryo itu awalnya muncul atau yang dia konstruksi ya, ketika dia menyoal surat keterangan dari kementerian gitu loh. Surat keterangan itu kan dianulir ya. Sebelumnya dia mengatakan bahwa ini lulusan SMA tapi ternyata dianulir oleh surat keterangan tersebut. Itu kan dinyatakan oleh Roy Suryo ya. Dalam pernyataannya dia mengatakan bahwa yang disebut kelas 10 dan kelas 11 itu ternyata diralat menjadi kelas 9 dan kelas 10. Ini menurut Roy ya, kita nggak bisa cross check ininya kebenarannya karena dia verbal ngobrolnya dengan Pak Sutanto, terus Pak siapa ini Pak Eko Sutanto. Pak Eko Sutanto ini Kemendikbud. ya Sekretaris Direktorat Pendidikan Menengah dan Kejuruan. Sebelumnya dia juga ke kementerian, kemudian dioper ke Pak Wamen Latiful Hayat. Cuman kata Roy Suryo, Pak Latiful Hayat membatalkan rencana pertemuan jam 3 sore, alasannya nggak masuk akal. Dia mau ke DPR. Kan menurut ketemu DPR tuh nggak mendadak begitu, itulah alasan dia. Aneh sekali kok tiba-tiba untuk demi menghindari Ini saya. kata Roy Suryo nih ya. Iya, kata Roy Suryo. Pak Latiful Hayat tadi sengaja menghindar dari Roy Suryo. Dan kan mengaku bahwa dia mau ke DPR. Nah, itu kan sudah janggal menurut dia. Jadi kenapa janggal? Ya nggak tahu lah itu framing dia kan untuk mengatakan bahwa ada tekanan kekuasaan. Nah, semacam itu, Bang. Nah, ini Mas Warsa menanggapi ini gimana? Spin-spin dan framing-framing yang nggak masuk akal ini. Ya, dia sih udah gini ya, pertanyaannya sebenarnya kan kita apakah layak ya Roy Suryo ini kita percaya dengan berbagai skandal yang pernah dia alami juga gitu kan. Dalam kasus ini aja dia selalu menyatakan sesuatu yang nggak sesuai fakta gitu ya. Ngarang ya ngarang-ngarang sendiri aja. Ketika misalkan kan yang kasus Jokowi ya katanya waktu itu akan ada sabda dari keraton. Sampai sekarang itu. Sampai berapa kali dia mengatakan itu kan nggak pernah kejadian juga gitu. Dan di di dialog ini juga kan dia bilang bahwa akan ada info dari Sydney gitu. Ya itu yang banyak yang itu kan hanya pernyataan bombastis dia yang untuk meyakinkan orang, pada kenyataannya ya apa yang dia katakan ya jauh dari kebenaran gitu. Ya terkait dengan ini kan saya nggak tahu. Saya ngelihat bahwa ini upaya dia setelah kayaknya seperti tadi dikatakan oleh Bang Ade, setelah kayaknya nih di kasus Pak Jokowi macet untuk bongkar apanya lagi karena bukti-buktinya justru mengarah ke bahwa memang iya gitu loh, asli gitu. Ya sekarang dia lebih semangat kok Gibran gitu loh. Nah ini ada ya itu upaya. Nah dalam rangka itu kemudian dia melakukan spin ya, istilahnya mempelintir info-info yang selalu info yang dia dapat kemudian diungkapkannya lebih dari seolah-olah lebih dari yang dia dapat gitu. Dibikin lebih bombastis gitu ya. Seperti yang tadi dikatakan oleh Mas Jito juga bahwa ya itu kan sebenarnya ya ketentuan yang pasal 1 ini begini tapi sama dia ditafsirkan sendiri seperti maunya sendiri aja gitu. Jadi ya menurut saya
dengan berbagai kebohongan-kebohongan yang sering dia lakukan, pernyataan-pernyataan yang tidak masuk akal, ya menurut saya ya itu kita anggap ambil lalu aja lah, angin lalu lah. Enggak, masalahnya ya kalau Anda lihat penontonnya selalu banyak tuh. Selalu banyak, ratusan ribu. Ya itu memang artinya kita anggap angin lalu itu bukan berarti kita artinya mengabaikan begitu saja. Kita tetap harus mengcounter berita-berita yang pernyataan-pernyataan yang tidak masuk akal dari dia gitu. Karena itu membahayakan. Karena itu membahayakan persepsi masyarakat gitu ya. Ya coba deh lihat kebohongan dia tadi kan. Pertama-tama dia bilang ada permufakatan jahat KPU bersama Gibran. Apa buktinya ada permufakatan jahat? Dia merujuk pada karena ada pasal ini. Ya, Anda nggak bisa mengatakan bahwa itu adalah permufakatan jahat kecuali Anda bisa menunjukkan bahwa ini dengan sengaja memang dibuat dalam rangka meloloskan Gibran kan. Itu data itu dari mana diperoleh bahwa ada permufakatan jahat KPU bersama Gibran? Ya, kemudian mengatakan bahwa itu orang-orang Depdikbud Departemen Menengah. Menengah. Itu melarikan diri. Ya, kabur. Gak mau ketemu Roy Suryo. Oh, yang kabur wamennya. Iya, wamennya. Yang menemui itu yang sekretaris yang tadi. Yang wamennya dulu. Wamennya, ya. Kan wamennya digambarkan sebagai seolah-olah udah janji mau ketemu, ternyata gak ketemu. Iya, karena ada tekanan kekuasaan. Karena ada tekanan kekuasaan. Kan mungkin aja orang itu memang dipanggil oleh DPR. Bukan dalam arti forum resmi mungkin. Iya. Juga, kan? Atau gini, kita nggak tahu lah. Dia ditugaskan oleh istilahnya internal di Kemendikbud sendiri atau apa namanya, bahwa mungkin tadinya nggak ikut, kemudian menteri atau menterinya diminta untuk mendampingi mereka, kan bisa begitu. Bisa begitu. Mungkin jadwal yang tidak sinkron. Enggak, artinya jadwal yang sudah diagendakan kalau untuk menteri terus kemudian nggak bisa. Yang semula, atau bisa saja yang semula tidak mau diikutkan tapi menteri mengajak, mungkin kan akhirnya mendadak dalam konteks itu buat ketemu DPR. Bisa jadi DPR. Bisa saja. Kan dia mengklaimnya bahwa DPR itu kalau memanggil seseorang itu berdasarkan agenda. Gitu. Tapi kan misalnya kalau dalam konteks itu kan yang mungkin yang dipanggil kan sebenarnya bisa jadi menterinya gitu ya, wamennya diajak. Gitu. Itu bisa. Artinya bisa gitu. Saya akan mengatakan kayak Roy Suryo kan dia orang DPR dulu pernah. Dia pernah menjadi menteri. Lah, perilaku semacam ini adalah sesuatu yang lazim di birokrasi di Indonesia. Saya aja berulang kali mengalami harus menunggu, misalnya diagendakannya jam 3, akhirnya ketemu jam 4, ketemunya jam 5, akhirnya nggak ketemu sama wakil dan seterusnya. Itu di Indonesia bukanlah sesuatu yang luar biasa. Jangan kemudian disimpulkan orang ini melarikan diri, tidak mau bertemu dengan saya, apalagi dikait-kaitkan dengan organisasinya. Kan organisasi yang dia maksud itu adalah Muhammadiyah. Organisasi keagamaan dia. Dia seperti melecehkan Muhammadiyah nih dengan menuduh bahwa orang ini adalah tokoh Muhammadiyah, kemudian barangkali dapat tekanan untuk tidak menemui Roy Suryo. Itu kan mengarang-mengarang bebas. Dari mana Anda tiba pada kesimpulan itu? Dan dia, menurut saya kan mestinya nih untuk urusan beginian memang diadakan sebuah diskusi yang serius. Ya kalau dia mau nih, ya. Serius dalam arti apa, Bang? Ya misal diundang salah ruang diskusi publik, oke? Misalnya dia mengundang seorang wakil dari Kementerian Pendidikan Menengah itu bicara di depan publik sama-sama. Kalau ini kan enggak. Kita hanya mendengar versi dia mengenai apa yang terjadi. Dan dia bisa mengarang apapun tentang itu. Dia ngomongin ayat pasal aja ngawur semua, enggak masuk. Makanya itu aja udah salah. Udah salah. Ya, apalagi yang detail-detail lainnya. Nah, Bang Ade, pernyataan Roy Suryo ini kan tadi dibilang berbahaya kan. Kemudian dia juga menyatakan sesuatu yang enggak sesuai dengan bunyi ayat tersebut. Bahkan dia menafsirkan sesuatu yang berbahaya. Di sini kan dikehendaki legalisir ijazah sebenarnya. Itu bisa dikecualikan kalau orang punya
ijazah S1 atau perguruan tinggi lah. Lulusan perguruan Iya, tinggi. artinya ayat ini tidak spesifik mengatakan atau melawan undang-undang ya, kalau dalam bahasa dia kan ini melawan undang-undang di atasnya kan. Nah, menurut Bang Ade pernyataan yang bermasalah bahkan secara teks atau bermasalah secara hukum ini ada nggak ininya, dampaknya secara hukum bagi Roy Suryo Bang Ade? Dampaknya artinya apa? Bisa dituntut atau bisa bermasalah secara hukum, bisa nggak? Dalam hal ini saya termasuk orang yang lebih sepakat bahwa yang bisa dituntut adalah misalnya tuduhan bahwa KPU itu melakukan permufakatan jahat bersama Gibran. Itu malah jauh lebih Ya itu tepat kan pernyataan yang jelas-jelas menuduh. Kalau ini kan cuma dia bercerita bahwa ini harusnya nggak boleh nih soal tafsir. Oh iya. Kan gini, sebenarnya dikatakan bahwa harus lulus SMA atau setara. Nah, tafsiran setara tuh apa? Ya, kalau di dalam negeri misalnya setara dengan SMA tuh mungkin madrasah ya. Iya, aliyah. Aliyah. SMK sih Bang. SMK juga. Iya. SMK. Oke, SMA tuh bisa sejajar dengan SMK, dengan madrasah ya. Tapi kalau di luar negeri kan gitu pertanyaannya. Iya. Nah, si KPU membuat peraturan yang lebih terperinci mengenai apa yang dimaksud sebagai setara. Kalau di luar negeri itu artinya adalah bahwa dia bisa aja nggak lulus SMA tapi dia punya ijazah perguruan tinggi, misalnya begitu kan? Iya. Artinya tidak ada kebohongan di situ, tidak ada sesuatu yang jahat di situ. Itu cuma sekedar mengatakan bahwa kalau konteks negaranya berbeda, ya udah nggak apa-apa. Tapi jangan sampai kamu tuh kamu terbukti sama sekali nggak pernah punya pendidikan kelas menengah ke atas. Betul. Apa kelas sekolah menengah maksudnya. Nah, karena itu KPU memang membuat sebuah peraturan tambahan di luar yang ada di undang-undang. Tapi bukan berarti dia membuat peraturan yang menentang undang-undangnya kan? Iya. Oke? Dan secara logik aja saya sih suka mempertanyakan orang-orang yang berargumen ya, ketika minimal SMA kan buat saya kalau dia sudah menyelesaikan S1 kan sebenarnya bukti itu aja. Persis, gitu. itu yang dikatakan oleh itu yang yang dibikin oleh KPU. Iya, gitu. Misalnya dia nggak punya nih ijazah SMA-nya, ternyata di luar negeri bisa saja sekolah yang dia tuh sekolah di Orchid ya kalau nggak salah ya. Orchid High School ya. Terus di apa yang Sydney itu ya. Insar. Itu kan InSearch ya. Iya, InSearch. Itu adalah semacam persiapan untuk masuk universitas. Betul. Dia udah lulus itu semua. Nah, artinya dia nggak punya ijazah SMA, tapi dia sudah lulus tahapan menuju perguruan tinggi. Karena itulah aturan dikeluarkan. Betul. Apakah ini untuk menolong Gibran? Ya enggak dong. Ini buat siapapun. Anak-anak lain yang juga nggak punya ijazah SMA, tapi dia punya ijazah perguruan tinggi, bisa. Ya. Nah, ini yang mengada-adanya si Roy Suryo kan di sini. Ya. Tapi setelah mengatakan itu saya mau bilang, Roy Suryo itu memang pembohong dari dulu. Sejarah dia. Sejarah dia tuh memang memalukan. Bahwa dia masih dianggap sebagai intelektual atau ahli. Kalau dilihat track recordnya, saya membuka Wikipedia nih. Dan ini saya mengutip hanya sebagian nih yang akan saya sampaikan di sini. Hanya sebagian dari apa yang disampaikan oleh Wikipedia. Dan Wikipedia itu punya rujukannya ya. Dari berbagai media. Ternyata kebohongan-kebohongan dia di masa lalu itu luar biasa ya. Anda mungkin masih ingat yang soal bahwa dia sebetulnya sebagai seorang pejabat aja tidak berintegritas. Ketika dia diberhentikan jadi menteri, dia bawa pulang ada ribuan kali barang yang dia nggak kembalikan. Termasuk yang paling terkenal panci kan. Makanya dipanggil Roy Panci Suryo. Dewa Panci. Dewa Panci. Ya memang Roy Suryo membantah, tapi itu ada, tercatat tuh. Ya. Tapi di luar itu ternyata dia memang suka atau berulang kali terbukti berbohong. Ya. Ini misalnya saya kasih contoh. Ini saya catat dari Wikipedia ya. Dari tahun 2005, 20 tahun yang lalu. Ingat ketika itu dia mulai dikenal sebagai seorang ahli telematika. Walaupun kita nggak tahu maksudnya apa sih telematika ya. Yang saya tahu dia lulusan S1-nya komunikasi kan? Kayaknya komunikasi. Karena saya juga orang komunikasi kan. Tapi ketika itu memang dia diminta untuk menganalisis, tanda petik nih, menganalisis keaslian
Ya, yang paling terkenal tuh yang pertama-tama yang Pak Habibie. Dia suara. Oh iya. Telepon ya waktu itu. Iya, suara telepon dengan Galib siapa? Ya lupa ya, ada tokoh lain ya. Tokoh lain. Sejak itulah dia terkenal. Nah, kemudian dia juga diminta untuk menganalisis foto, keaslian foto. Yeah. Nah, saya sebut aja satu yang terkenal nih. Ada beberapa yang akan saya sebut sampai bawah. Pertama adalah seorang, kalau nggak salah putri kecantikan. Namanya Artika Sari Dewi. Oh iya. Pada tahun 2005. Itu ada foto telanjang perempuan cantik yang kemudian dikatakan itu fotonya Artika Sari Dewi yang menyebar begitu tuh. Ya. Ini belum zaman medsos nih. Itu nyebarnya lewat mana, Bang? Nggak tahu sih. Internet lah. Oh, tapi belum medsos. Iya. Milis ya waktu itu. Ada milis, ada segala macam kan. Ya, milis lah paling tidak kan. Website kan juga. Website juga udah ada. Oh iya udah ada. Oke. Waktu itu dalam ajang Miss Universe. Jadi ketika rame dia ikut nih Artika Sari Dewi jadi wakil Indonesia ke Miss Universe. Pada saat Miss Universe itu berlangsung, tiba-tiba foto Artika Sari yang disebut ada seorang perempuan telanjang itu disebut fotonya Artika. Yang menyebut siapa? Ya orang kan. Banyak orang. Oh inilah foto Artika gitu kan. Roy Suryo dengan gegabah bilang itu foto Artika asli. Asli dia bilang. Dia bilang asli. Terus gimana, Bang? Dibongkar sama orang. Kan orang juga sama canggihnya dong. Nggak hanya dia yang bisa. Ya, ternyata ada yang bisa menyajikan foto yang persis dengan perempuan telanjang itu. Itu adalah foto waria di Thailand. Kan Thailand banyak tuh. Iya. Terbuktilah bohong lu Roy. Nah, sejak saat itulah orang mulai tadinya sangat percaya mulai berkurang tuh. Bayangin dia bohong, dia bilang itu foto-foto asli. Itu kan menyangkut nama baik orang. Betul. Bahaya itu nih orang. Satu. Kedua ada lagi nih. Tadi kan 2005, 2008 3 tahun kemudian. Ada foto Bupati Aceh Barat Daya itu memeluk wanita di tempat tidur di ranjang. Ya. Rame lah. Ini bupati selingkuh. Ya. Bupati ini tidur dengan perempuan lain segala macam. Si Roy bilang, itu bukan foto istri dia. Perempuan itu. Marah si bupati ini. Itu istri gue. Bahkan sampai sempat hampir di perkarakan secara hukum. Itu kan zaman itu belum segampang sekarang lah. Lagi itu undang-undang ITE udah keluar belum? Saya lupa tuh tahun 2008. Mungkin udah ya. Era SBY ya. Era SBY. Jadi dua ya. Dia udah ngarang, ternyata kata bupati itu foto istri gue. Ketiga, pernah ingat gak Sarah Azhari? Iya. Sama Rahma Azhari. Iya. Itu kasusnya apa itu? Artis-artis cantik yang apa sih? Ya bom seks lah. Seksi. Dia seksi. Ya. Nah, dia ini si Roy-nya itu sempat menyebarkan foto Sarah Azhari dan Rahma Azhari sedang telanjang, sedang mandi telanjang. Disebarkan oleh dia. Walaupun kemudian dia membela diri dan mengatakan dia sedang mencari siapa nih yang menyebarkan foto itu. Masuk akal sih. Iya. Tapi bahwa dia sebagai seorang ahli kan gini, misalnya ini kan saya cuma baca ya di Wikipedia. Jadi sangat mungkin kan foto-foto itu ada. Terus dia ingin mengatakan siapa nih yang nyebarin misalnya gitu ya. Iya. Tapi fotonya disebarin. Dia sendiri simbar. Kasih tahu ini siapa nih. Ya. Itu sempat juga hampir diperkarakan. Dan yang paling terkenal juga adalah ingat nggak kasus Ariel? Noah ya. Dulu Peter Pan dulu. Ya Peter Pan. Tapi ingat nggak kasus yang bikin meledak namanya? Sama siapa itu? Luna kan? Luna Maya dan Cutari. Oh iya. Itu kan yang menyebabkan akhirnya Ariel itu masuk penjara. Nah ternyata terbukti ya
si Roy ini pernah mencoba menghubungi si Luna untuk bilang, saya mau bantu Anda. Sekarang Anda diem aja tapi. Dan dia bilang, dia minta agar Luna Maya menyangkal bahwa itu adalah video dia. Ya, nanti saya bantu, kata Roy. Masalahnya itu video benar kan? Iya kan? Kan terbukti akhirnya bersalah. Akhirnya terbukti. Tapi dia sempat tuh sebelum akhirnya diadili, sebelum di pengadilan kan, menurut kisah yang saya baca itu, Roy itu pernah minta agar nanti saya bantu. Tapi sekarang diam aja dulu. Sekarang Anda bilang bahwa itu bukan Anda. Itu artinya video itu video rekayasa, segala macam. Untuknya katanya Lunanya menolak. Artinya atas nasihat kuasa hukumnya kali ya. Ini udah benar. Terus kita bantah lagi. Kan bisa jadi double. Sebetulnya kan seperti kita ketahui akhirnya yang kena hukuman kan adalah Ariel kan. Lunanya enggak. Karena Lunanya juga nggak bisa dinyatakan bersalah. Betul. Tapi saya mau kasih contoh. Saya ngambil cuma 4 nih. Ada beragam lagi contoh lainnya yang menurut saya tidak terlalu secara jelas menunjukkan bahwa orang ini bisa berbohong nih. Ya. Itu selama 2005 sampai 2010 4 kasus. Ya. Sekarang apa yang dia katakan tentang 99% dia percaya ijazah Jokowi itu palsu. Ya kalau orangnya punya track record kayak begini, kenapa kita percaya? Betul. Ya. Jadi ini soal integritas Roy Suryo. Betul. Saya minta maaf nih buat Roy Suryo atau para pendukungnya. Anda ini atau orang yang Anda dukung ini memang nggak bisa dipercaya. Dalam hal ini kan dia tadi ngomong tuh, saya mau ketemu dengan wakil menteri. Dia udah janji mau ketemu jam 3 gitu. Ternyata nggak ada. Iya, kata siapa? Dia menghindari Anda, bro. Dia emang harus ke DPR, kata Warsa kan. Diajak sama menteri misalnya. Tapi orang ini memang pembohong. Jadi punya penyakit mental, penyakit kejiwaan. Dia bersedia berbohong untuk mencapai tujuannya. Ya. Dia tipe politisi yang menghalalkan segala cara. Gitu. Ya. Oke, Bang Ade. Karena ini di luar soal panci ya. Terkait soal integritas, saya mau nanya Mas Warsa ini. Kan sebagai jurnalis ya, Forum Keadilan itu kan dulunya majalah kan yang sangat lumayan lah yang kita akui lah. Di zaman Orde Baru. Di zaman Orde Baru gitu kan. Mereka kan di di YouTube-nya juga selalu menyatakan bahwa mereka itu bagian dari jurnalis yang ingin mengedepankan objektivitas dan sebagainya. Nah, narasumber mereka yaitu banyak yang tak berintegritas. Ya salah satunya yang baru kita bahas ini Roy Suryo, sebagaimana dijabarkan oleh panjang sejarahnya, track recordnya oleh Bang Adi tadi, bahwa orang ini bermasalah gitu loh. Dan orang bermasalah ini diundang sebagai narasumber di Forum Keadilan dengan kepercayaan tinggi sebagai seorang jurnalis gitu. Sense jurnalistiknya tuh kemana? Kan minimal kalaupun dia mau membongkar, dia mestinya nggak berpihak ke Roy gitu loh. Dia harus di-counter. Dan menurut Mas Warsa gimana ini Forum Keadilan kok banyak narasumbernya bermasalah menurut saya? Mana Mas? Ya karena pertama kan mereka mungkin memang punya mungkin punya niat jahat lah untuk mendegradasikan atau Pak Jokowi dan keluarganya ya. Yang diserang kan, selalu Jokowi dan keluarganya. Betul. Kan itu juga itu mungkin satu itu ya. Artinya memang dia punya niat untuk menjatuhkan keluarga Pak Jokowi. Dan sekarang kan emang orang-orang yang bersuara tentang negatif tentang Pak Jokowi itu ya orang-orang itu ya, yang Roy Suryo, Tifa, terus siapa yang kita Rismon. Ya Rismon gitu kembali itu. Jadi orang-orang yang memang ya mungkin karena mereka sejalan akhirnya ya udah diundang-undang terus gitu loh. Itu dan salah satu dan penontonnya banyak. Nah itu menurut saya salah satu alasan keduanya juga motif ekonomi gitu. Ternyata kan dari kemarin kan kita ada ada video yang menerangkan bahwa ternyata
sekian, ada 9 channel kalau nggak salah. 9 nama Iya, influencer 9 ya. channel Iya, yang channel. selalu membahas tentang Pak Jokowi, dan ternyata dari setiap pembahasan itu mereka punya nilai ekonomi yang tinggi gitu. Iya. Kalau nggak salah Mandilog tuh ya Forum Salah Keadilan satu tuh ya salah satu. Maksudnya saya lupa itu urutan keberapa dari Iya, yang iya, 9 iya, itu, iya. tapi termasuk yang memang besar lah, yang dapat penghasilan besar dari itu. Nah itulah akhirnya mereka gunakan itu sebagai pertama menggunakan narasumber yang bombastis, artinya bombastis dan berani berkata bohong gitu kan, berani memanipulasi informasi, berani misalkan menyampaikan sesuatu yang sangat bombastis yang tidak sesuai fakta misalnya seperti itu. Dan mungkin ya itu tadi berani menjelek-jelekan keluarga Pak Jokowi. Kalau media opini saya maklum, tapi ini katanya forum jurnalis ini Bang, Mas Warsa. Gimana itu? Ini bukan, ini bukan forum jurnalistik ini. Sebenarnya sih bukan forum jurnalistik. Saya nggak tahu sih secara legal kan memang kalau dia jurnalistik, podcast sendiri dia harus punya kalau nggak salah itu kayak semacam izin atau apa, surat keterangan yang menerangkan bahwa medianya itu sebagai media jurnalistik gitu loh. Semua dia media jurnalis. Tapi kalau sebatas itu ya bukan gitu loh. Karena kalau dia menggunakan jurnalistik, nanti dia proses hukum yang ketika berkait dengan isu-isu yang menimpa dirinya, dia akan melalui proses Dewan Pers dulu gitu. Menggunakannya undang-undang pers gitu. Dia menggunakan nama jurnalistik, tapi sebetulnya apa yang dia lakukan sih kalau itu jurnalistik ya bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar jurnalistik. Makanya ini kan lebih ke opini aja. Jadi orang diminta bicara dan dia bicara apa deh, kayak kita juga sih sebetulnya. Menurut saya kita juga kurang lebih sama dengan Forum Keadilan. Tapi terus terang ya, Anda mau nggak mengundang orang untuk menyampaikan kebohongan di Cokro TV ini? Ya nggak mau lah. Ya pasti nggak mau lah. Atau kalau dia bohong kita akan kejar terus kan? Kenapa begitu? Kenapa begitu? Buktinya apa? Kan? Kalau ini Forum Keadilan itu memang memberi ruang seluas-luasnya bagi orang bicara apapun. Jadi si penanya cuman gitu ya, oh ya gitu ya. Jadi pewawancara itu hanya untuk memperkuat argumentasi dan memperkuat, memancing yang searah gitu, bukan men-challenge gitu loh. Tidak, sama sekali tidak. Sama sekali tidak. Jadi walaupun kalau siapa tuh yang Reza atau siapa itu sih saya waktu lihatnya yang sama Tifa kan beberapa kali di challenge dan Tifanya sendiri sempat gelagapan gitu kan. Yang pakai kacamata Riza. Iya, siapa nggak tahu saya. Yang agak kotak itu. Yang wajahnya agak kotak itu. Iya, yang wajahnya agak kotak itu siapa? Ya, oke, ya salah satu lah. Itu agak kritis itu emang agak kritis. Tapi kalau yang lainnya jadi host itu jadi hanya untuk memperkuat argumentasi si narasumber gitu. Dia kayak memberi pertanyaan yang dengan pertanyaan itu kemudian orang itu akan menguatkan argumen-argumen kebohongannya. Ya. Jadi bukan men-challenge, betul yang dikatakan Warsa tadi. Tidak, misalnya logika orang ini udah jelas salah. Misalnya dalam hal ini ketika dia mengatakan bahwa wah ini adalah sebuah konspirasi jahat KPU bersama Gibran. Itu kan harus dikejar. Buktinya apa? Ya memang barangkali masuk akal bahwa kalau dia menuduh wah ini ada permainan nih. Cuma kan untuk bisa tiba pada kesimpulan bahwa memang ada permainan, Anda harus punya bukti-bukti lain. Paling tidak Anda harus mengatakan bahwa sangat mungkin nih bahwa KPU ini bermain dengan Gibran. Atau dia pakai tanda tanya lah. Apakah ini permainan Gibran bersama KPU? Ini kan enggak. Sejak awal dia udah simpulkan. Ini adalah konspirasi jahatnya kedua pihak ini. Itu yang menurut saya harus disesali dari Forum Keadilan. Forum Keadilan itu bukan orang-orangnya bukan bodoh. Orang-orangnya sih pintar menurut saya. Dia ngerti gitu ya apa yang dia bicarakan. Tapi niatnya emang jahat. Dan seperti yang tadi katakan oleh Warsa, hampir selalu yang diundang adalah orang-orang anti Jokowi. Yang juga nggak apa-apa asal tuduhan-tuduhannya
serangan-serangannya itu adalah objektif, Betul. masuk akal atau bukan bohong gitu loh. Ya kan kalau jurnalistik yang beneran setidaknya dia memberikan ruang untuk narasumber lain yang berbeda pendapat supaya penonton tuh dapat view yang lebih utuh gitu loh. Undanglah si relawannya Jokowi kayak atau KPU-nya kayak atau kementeriannya gitu loh. Tapi saya mau bilang gini, bahkan ya, karena di Amerika juga ini terjadi. Iya. Bahkan kalaupun dia mau hanya mengundang orang-orang yang sepihak dengan dia, itu masih nggak apa-apa selama disajikan secara objektif. Jadi misalnya gini, yang tadi saya katakan orang ini berbohong, atau lemah argumennya, atau penuh kebencian. Si interviewernya, si hostnya harus men-challenge itu, harus kalau nggak logis dia harus bilang, tapi itu nggak logis loh. Apa yang Anda katakan itu nggak ada buktinya. Itu ada kewajiban. Itu yang saya ingin katakan di sini juga di Cokro kita harus begitu. Kalau kita undang misalnya siapa sih? Taruh yang pro Jokowi banget. Kemarin saya mengundang Andi Azwan. Andi Azwan betul. Ya. Tapi Andi Azwan tidak ada dari awal sampai akhir kalimat-kalimat dia yang bisa saya pertanyakan kejujurannya. Jadi pure ini logis, bersih. Itu yang bisa kita terima. Gitu. Oke, terakhir Bang Ade, sebagai kesimpulan dari kasus ini bagaimana Bang untuk kedepannya masyarakat supaya ini kok kenapa sih ada media jurnalistik menurut mereka yang dengan punya kebenaran luar biasa untuk mengekspos ini terus gimana Bang? Nggak bisa dihindari sih. Sebagian orang mengatakan kita ini hidup di era post-truth, pasca kebenaran. Solusinya gimana Bang? Ya dilawan. Maksud saya gini, apa layak saya minta agar Roy Suryo jangan bohong lagi dong? Nggak bisa dong. Nggak bisa. Forum keadilan jangan gitu dong. Jangan biarkan orang mengumbar kebohongannya, kebenciannya melalui media Anda hanya sekedar untuk menjatuhkan Pak Jokowi misalnya. Nggak bisa dong. Memang terus yang punya power siapa untuk menekan itu? Menegakkan hukum. Ya paling gampang masyarakat sendiri harus memperkuat kemampuan literasinya, kemampuan kritisnya. Dan paling-paling yang bisa kita lakukan adalah men-challenge-nya di sini dan biarkan masyarakat kemudian mengambil keputusan. Kecuali dia sudah sampai mencemarkan nama baik, dia memfitnah, dia menyebarkan kebencian berdasarkan sara gitu ya. Kalau itu bisa kena perkara hukum kan? Ya kayak ijazah palsu. Betul. Itu bohong. Anda terus-menerus bilang itu ijazah palsu, itu ijazah palsu. Itu bukan ijazah palsu. Itu bisa jadi hukum. Tapi kalau enggak sih, Anda pikir Anda bisa berharap pada Dewan Pers? Nggak bisa. Dewan Pers juga barangkali anti Jokowi, kita nggak tahu. Iya. Warnanya macam-macam di dalamnya. Warnanya macam-macam. Oke, cukup Bang Ade. Ada tambahan Mas Warsa? Oke, udah. Ya, penonton Cokro TV, demikian hasil diskusi kita. Kita berharap bahwa media-media jurnalistik itu bersikap objektif. Kalian boleh kok mengundang narasumber yang searah dengan pemikiran Anda, niat Anda, cita-cita Anda, tujuan Anda, tapi yang penting objektif. Gitu ya, kira-kira ya. Terima kasih. Sampai jumpa di episode berikutnya. Sampai jumpa. Sampai jumpa.